lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya untuk materi matematika pada jenjang SMP. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai ukuran penyebaran data, yaitu kita akan membahas mengenai jangkauan, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Jadi tujuan di video pembelajaran kali ini yang pertama adalah kita dapat menentukan jangkauan dari data yang diberikan, kemudian kita dapat menentukan jangkauan kuartil, kemudian kita dapat menentukan simpangan kuartil. Sebelum kita melanjutkan materi, kita pahami dulu ya mengenai peta materi statistika yang sudah kita pelajari. Jadi ada 3 bagian statistika yang sudah kita pelajari, yaitu adalah ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Untuk materi ukuran pemusatan data, kita sudah belajar mengenai rata-rata atau min, median, kemudian modus. Untuk ukuran letak data itu terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kemudian untuk ukuran penyebaran data itu terdiri dari jangkauan, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, variansi, standar deviasi, dan simpangan rata-rata. Kemudian kita masuk ke materi ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data itu adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebut menyebar dari rata-ratanya. Untuk macam-macam ukuran penyebaran data itu terdiri dari jangkauan, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, variansi, standar deviasi, dan simpangan rata-rata. Dan di video kali ini kita hanya akan membahas mengenai jangkauan, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil ya. Untuk 3 di bawah ini, variansi, standar deviasi, dan simpangan rata-rata, kita akan bahas di lain kesempatan. Kita masuk ke materi mengenai jangkauan. Jadi jangkauan itu didefinisikan seperti ini. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam kelompok data tersebut. Kemudian nama lain untuk jangkauan itu adalah rentang. Dari definisi tersebut kita bisa tuliskan bahwa jangkauan itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya. Jadi contohnya seperti ini, diketahui data berikut ini ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan jangkauan dari data tersebut. Jadi jawab, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi dulu mana data tertinggi dan mana data terendah. Kita lihat untuk data tertingginya ada di 34 ya, sedangkan data terendahnya ada di 11. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, data tertinggi 34, data terendah 11. Kemudian kita bisa tuliskan bahwa jangkauan itu sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya adalah 34, data terendahnya 11, jadi kita tinggal kurangi aja. 34 dikurangi 11 diperoleh hasilnya adalah 23. Jadi untuk soal ini jangkauannya adalah 23. Next kita masuk ke materi jangkauan interkuartil. Jadi jangkauan interkuartil itu didefinisikan seperti ini. Selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Nama lain untuk jangkauan interkuartil itu adalah jangkauan antar kuartil, atau ada yang menyebut juga sebagai hamparan, simbolnya adalah H. Jadi dari definisi ini kita bisa tuliskan untuk rumus jangkauan interkuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soalnya seperti ini, tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut ini ya. Nah, jawab, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita mengurutkan datanya terlebih dahulu, karena sebelum masuk ke jangkauan interkuartil, kita harus menentukan dulu Q3 dan Q1-nya. Jadi datanya harus diurutkan dulu seperti ini. Kemudian kita tentukan Q2-nya atau mediannya itu ada di 35 ini ya. Ini sebagai Q2. Kemudian untuk Q1-nya berarti kita cari tengah-tengah ini, berarti Q1-nya ada di 30. Kemudian untuk Q3 kita cari tengah-tengahnya di sini ya. Nah, tengah-tengah di sini berarti ada di 45. Jadi kita bisa tuliskan Q1 30, Q2-nya 35, dan Q3-nya 45. Baru kita masuk ke jangkauan interkuartilnya ini. Jadi jangkauan interkuartil kita bisa tuliskan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 45 dikurangi 30, maka hasilnya adalah 15. Jadi untuk soal ini jangkauan interkuartilnya adalah 15. Kita masuk ke materi simpangan kuartil. Jadi simpangan kuartil itu didefinisikan setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi dari definisi ini kita bisa tuliskan rumusnya simpangan kuartil adalah setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Jadi ini dikurangi dulu baru dikali setengah ya. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui nilai matematika kelas 8D sebagai berikut ya. Kemudian kita disuruh menentukan simpangan kuartil dari data tersebut. Langkah awal yang harus kita lakukan tentunya kita mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga ke terbesar. Kemudian kita cari Q3 dan Q1-nya.
Nah, data terurutnya seperti ini ya. Jadi data terendahnya 50, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 100, 100. Kemudian kita tentukan Q2-nya. Q2-nya ada di sini ya. Nah, di sini 80. Kemudian untuk Q1-nya itu berarti kita mencari tengah-tengahnya di sini ya. Berarti Q1-nya terletak di antara 60 dan 70. Berarti untuk menentukan Q1, 60 tambah 70 kemudian dibagi 2. Diperoleh hasilnya adalah 65. Kemudian untuk Q3 berarti kita mencari tengah-tengahnya di sini adalah di antara 90 dan 100. Jadi Q3-nya kita bisa tuliskan 90 tambah 100 dibagi 2 diperoleh hasilnya 95. Setelah itu baru kita bisa masuk ke rumus simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil sama dengan setengah kali dalam kurung Q3 kurangi Q1. Maka seperti ini, setengah kali Q3-nya kan 95, Q1-nya 65, 95 dikurangi 65 kan 30. Jadi setengah kali 30 diperoleh hasilnya adalah 15. Jadi untuk soal ini simpangan kuartilnya adalah 15. Untuk memperdalam lagi mengenai materi jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil, kita simak contoh berikut ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Berikut telah disajikan data hasil ulangan matematika 10 siswa kelas 8. Kemudian pertanyaannya tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data tersebut. Jadi jawab dari tabel ini kita bisa tuliskan ya, data-datanya menjadi seperti ini. Jadi yang mendapat nilai 40 itu 1 orang, yang mendapat nilai 50 itu ada 2 orang, yang mendapat nilai 60 itu ada 3 orang, dan yang mendapat nilai 70 ada 2 orang, kemudian yang terakhir yang mendapat 80 ada 2 orang. Kemudian kita cari nih untuk Q2-nya atau medianya atau tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya terletak di sini ya, di antara 60 dan 60. Jadi kita bisa tuliskan Q2-nya 60 tambah 60 bagi 2 diperoleh hasilnya 60. Kemudian untuk Q1-nya berarti kita mencari tengah-tengahnya di sini, Q1-nya adalah 50. Kemudian untuk Q3-nya kita cari tengah-tengahnya daerah ini, berarti Q3-nya adalah 70. Setelah itu baru kita masuk ke jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Kita hitung dulu untuk jangkauan ya. Jangkauan itu data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya ada di 80, data terendahnya ada di 40. Jadi 80 dikurangi 40 diperoleh hasilnya 40. Kemudian untuk jangkauan interkuartilnya itu adalah Q3 dikurangi Q1. Q3-nya itu kan 70, Q1-nya 50, berarti 70 dikurangi 50 diperoleh hasilnya 20. Kemudian untuk simpangan kuartil itu setengah kali Q3 dikurangi Q1. Jadi setengah kali 70 dikurangi 50, berarti 70 kurangi 50 kan 20. Jadi setengah kali 20 hasilnya adalah 10. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.